Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua yang terhormat, kami ucapkan terima kasih untuk undangan kepada masyarakat transportasi Indonesia untuk pembahasan tentang revisi Undang-Undang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas tahun nomor 22 tahun 2009. Berbahagia sekali kita semua diberi kesehatan untuk bisa bertemu di sini untuk membahas. Nanti paparan lebih lengkap akan disampaikan oleh Sekjen kami, Pak, Bapak Haris Muhammadun, dan kami izin hadir di sini bersama dengan beberapa teman, kawan yang menjadi ketua-ketua forum kebijakan yang ada di masyarakat transportasi Indonesia. Bapak pimpinan sidang dan Ibu Bapak anggota Dewan Komisi 5 yang terhormat, pertama-tama kami mengucapkan apresiasi kepada Komisi 5 dan DPR yang menginisiasi revisi Undang-Undang 22 tahun 2009 ini. Mengapa? Karena seperti Ibu Bapak sudah beberapa waktu ini sudah melihat di media massa dan membaca juga, MTI menyuarakan dengan sangat keras bahwa kondisi saat ini adalah dalam keadaan darurat keselamatan dan krisis angkutan umum. Keselamatan transportasi sebetulnya tidak hanya di darat, tetapi juga di matra-matra yang lain. Tetapi untuk yang darat ini menjadi darurat karena tiga hal. Dan tiga hal ini juga sudah kami sampaikan kepada kantor Sekretariat Presiden ketika kami diundang tanggal 2 Februari yang lalu terkait pertanyaan mereka seberapa darurat keselamatan di sektor transportasi darat. Tiga hal ini adalah yang pertama, keselamatan, isu keselamatan dan masalah keselamatan ini menjadi sudah sangat sistemik. Jadi sudah sangat mengikat satu sama lain begitu, tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor, tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian, tapi memang harus menjadi concern dan kerjasama keseluruhannya. Bahkan untuk isu odol yang sudah lama sekali ya diminta untuk semua pihak meminta untuk segera diselesaikan, belum ada. Sampai kemarin kami dipanggil belum ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Perindustrian. Sehingga kami melihat bahwa Presiden harus turun tangan karena ini sudah sangat sistemik. Baru kemudian beberapa waktu setelahnya ada kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dan Perindustrian. Yang kedua, untuk masalah odol ini juga secara bisnis model itu para pengusaha angkutan barang ini akan sulit sekali mendapatkan keuntungan apabila tidak melanggar aturan. Nah, ini sangat 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 ironis kalau kemudian pemerintah membiarkan hal ini terus terjadi. Karena berarti orang mencari uang dengan cara melawan hukum, dan itu menjadi tidak berkah untuk semuanya. Yang ketiga, karena memang isu keselamatan ini sudah lama sekali harus diperbaiki, maka kemudian kalau tidak ditangani dengan seksama dan tidak langsung ditangani oleh Presiden, maka bisa menjadi isu sosial dan bahkan kemudian isu politik. Itu darurat keselamatan. Untuk yang angkutan umum, Ibu Bapak sekalian, peran pemerintah daerah ini sudah lama dicoba untuk dipicu ya, atau kemudian difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui by the service. Tetapi itu pun tidak banyak menggugah daerah untuk secara mandiri melakukan secara serius penyelenggaraan angkutan umum di daerah-daerah. Dampaknya adalah masyarakat terpaksa harus menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, yang sangat berpengaruh pada isu keselamatan, dan juga sesuai dengan data BPS terakhir, itu menggerus pendapatan masyarakat menengah bawah hingga 30-40%. Nah, ini kalau angkutan umum tidak disediakan dengan seksama, maka kemudian sektor transportasi di kawasan perkotaan itu menjadi semacam sistem
terstruktur untuk mempertahankan kemiskinan di perkotaan. Karena masyarakat tidak bisa berinvestasi untuk kegiatan yang lain. Nah, ini mungkin dua pengantar kenapa kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Komisi 5 dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang 22 tahun 2009.